Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berlian Afila Damayanti dengan NPM 2211060032, mahasiswi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan kelas 1B angkatan 2022. Di sini saya akan menyelesaikan tugas bahasa Indonesia, yaitu menjelaskan materi mengenai paragraf dan juga surat menyurat. Pada materi hari ini saya akan membahas mengenai paragraf. Paragraf ini mungkin tidak asing didengar di kalangan mahasiswa dan mahasiswi semuanya. Tetapi saya akan mengulas lebih lanjut mengenai paragraf tersebut. Selanjutnya, ini merupakan topik-topik yang akan kita bahas pada materi hari ini. Yang pertama ada pengertian paragraf, yang kedua ada fungsi paragraf, yang ketiga ada ciri-ciri dari paragraf, keempat ada unsur-unsur dari paragraf, yang kelima ada jenis-jenis dari paragraf, dan yang keenam ada contoh-contoh dari paragraf. Jadi, semua yang berkaitan dengan paragraf, mulai dari pengertian paragraf, pengertian menurut istilah, menurut bahasa, menurut para ahli, kemudian sampai contoh-contoh paragraf akan saya bahas di dalam video saat ini. Langsung saja kita masuk ke materi awal, yaitu pengertian paragraf. Di dalam pengertian paragraf, saya akan menjelaskan pengertian paragraf secara umum, menurut KBBI, dan menurut para ahli. Paragraf secara umum yaitu penggabungan kalimat yang berisi suatu gagasan utama atau ide pokok dan beberapa gagasan pendukung. Jadi kalau paragraf disebut gagasan utama atau gagasan pendukung, ide pokok, paragraf itu memiliki posisi lebih tinggi dan lebih luas sehingga dapat kita artikan sebagai kalimat dan berisikan informasi dari penulis tersebut. Paragraf juga memiliki beberapa kalimat yang saling berhubungan pada suatu kalimat dan kalimat yang lainnya untuk dapat menghasilkan sebuah informasi. Kemudian informasi tersebut dapat kita gunakan dalam penulisan dengan kerangka secara singkat. Maka dapat kita sebut bahwa paragraf memiliki sebuah rangkaian yang memiliki kalimat dengan gagasan utama. Nah, itu tadi merupakan pengertian paragraf secara umum. Nah, sudah terbayangkan bagaimana paragraf itu secara umum. Selanjutnya kita akan membahas pengertian paragraf menurut KBBI. KBBI itu apa sih? KBBI merupakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, kalau menurut KBBI, paragraf itu merupakan bagian bab dalam suatu karangan. Biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Jadi paragraf itu sangat membantu sekali untuk penulis maupun pembaca dalam membuat artikel yang baik. Jika di dalam sebuah paragraf tidak ada aturan untuk menyampaikan ide atau gagasan, maka si pembaca akan terasa hampa dan kebingungan. Mau kemana sih arah cerita ini? Gitu. Oke, itu tadi ya pengertian dari paragraf menurut KBBI. Kalau secara umum pengertian paragraf sudah dijelaskan, secara KBBI juga sudah, maka selanjutnya ada pengertian paragraf menurut para ahli. Kira-kira bagaimana ya para ahli mendeskripsikan pengertian paragraf? Oke, langsung saja kita bahas. Seorang ahli bernama Akhaidah mengungkapkan bahwa paragraf merupakan inti penuangan ide atau gagasan dalam sebuah karangan. Jadi, di dalam paragraf terkandung satu unit ide pokok atau gagasan yang didukung untuk seluruh kalimat dalam karangan di satu paragraf. Kemudian yang selanjutnya ada Ramlan. Ramlan mengatakan bahwa paragraf merupakan bagian dari suatu kalimat yang tersusun atas sejumlah pilihan kata yang membentuk kalimat.
Kalimat-kalimat tersebut tersusun rapi dan mengungkapkan kesatuan informasi berdasarkan acuan ide pokok atau gagasan yang ada di dalam kalimat tersebut. Yang terakhir ada Ahmadi tahun 1991. Beliau mengatakan bahwa paragraf merupakan kesatuan pikiran berupa gagasan atau perasaan yang memiliki kesatuan susunan yang teratur dengan kesatuan yang lebih kecil, yaitu susunan kalimat. Paragraf ini berfungsi sebagai bagian yang tidak terlepaskan dari kesatuan yang lebih besar, yang sering disebut dengan keseluruhan komposisi pada suatu karangan. Jadi, pada intinya, mau paragraf menurut para ahli seperti Maimunah, Ahmadi, Ramlan, atau siapapun, menurut secara umum, secara bahasa, kemudian menurut KBBI, itu semuanya sama. Paragraf itu merupakan gagasan utama atau ide pokok, namun berbedanya hanya pada penyampaiannya saja. Selanjutnya yaitu ada fungsi dari paragraf. Kira-kira ada yang udah tahu belum ya fungsi dari paragraf itu apa? Di sini saya akan memaparkan 5 dari fungsi paragraf. Fungsi yang pertama yaitu untuk mengekspresikan gagasan. Maksudnya, paragraf ini dapat memberikan suatu gagasan atau perasaan melalui rangkaian kalimat yang disusun sehingga menjadi atau membentuk suatu kesatuan ide pokok. Selanjutnya, untuk menandai peralihan gagasan baru. Yang dimaksud di sini yaitu setiap tulisan atau karangan terdiri dari beberapa paragraf. Dan di dalam setiap paragraf tersebut terdapat gagasan yang berbeda, tetapi masih berhubungan dengan ide pokok. Kemudian yang selanjutnya, untuk memudahkan menulis dan membaca. Jadi, dengan adanya paragraf, maka seorang penulis dapat lebih mudah untuk menuangkan gagasannya. Di samping itu, paragraf juga lebih mudah dipahami ide pokok di dalam suatu tulisan bila penulisnya membuat dalam paragraf yang baik. Selanjutnya yaitu untuk membantu pengembangan topik. Jadi, pengembangan topik tulisan dalam bentuk yang lebih kecil akan lebih mudah disampaikan melalui pembagian paragraf. Dan yang terakhir ada mengendalikan variabel. Paragraf juga memudahkan penulis untuk mengendalikan sebuah variabel di dalam karangannya, sehingga lebih mudah dimengerti. Selain memiliki fungsi, paragraf juga memiliki ciri-ciri. Ciri paragraf yang pertama yaitu di dalam suatu paragraf terdapat gagasan utama yang disampaikan melalui setiap kalimat yang ditulis oleh pengarang. Kemudian yang kedua, pada paragraf terdapat kalimat topik dan kalimat pengembang supaya menyampaikan gagasan utama penulis dalam karangannya. Kemudian yang ketiga, di dalam paragraf juga terdapat kalimat penjelas yang berisi tentang rincian dari kalimat topik. Dengan kata lain, suatu karangan hanya terdapat satu kalimat topik, namun terdiri dari beberapa kalimat penjelas. Selanjutnya yang keempat, pada jenis karangan biasa, penulisan setiap awal paragraf dibuat agak menjorok ke dalam beberapa ketukan spasi. Selanjutnya yang terakhir, setiap paragraf dalam suatu tulisan terdiri minimal 2 baris kalimat. Jadi itu tadi pembahasan mengenai ciri-ciri dari paragraf. Kita kan sudah membahas pengertian paragraf, fungsi dari paragraf, dan yang terakhir ada ciri-ciri paragraf. Selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur dari paragraf. Kira-kira apa saja ya unsur-unsur dari paragraf? Yang pertama ada topik atau gagasan utama. Pada unsur ini merupakan fokus atau jantungnya dari sebuah paragraf. Jadi, topik atau gagasan utama merupakan ide utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca.
Jadi intinya gagasan utama itu seperti layaknya jiwa kita gitu, yang menghidupkan sebuah paragraf agar menarik di mata pembaca. Yang kedua ada kalimat utama. Kalimat utama ini merupakan unsur pembangun yang kedua. Kalimat utama ini berisi gagasan utama yang letaknya secara tersurat pada awal atau akhir dari paragraf. Tetapi kalimat utama juga dapat ditemukan di tengah-tengah paragraf. Jadi sifatnya nggak nggak menentu gitu ya. Kalimat utama juga umumnya akan dikembangkan oleh kalimat-kalimat pendukung lainnya. Selanjutnya ada kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat pendukung ini berfungsi untuk mengembangkan dan memperkuat gagasan yang disampaikan pada kalimat utama. Sedangkan kalau kalimat penjelas ini bisa berupa data perlengkapan seperti opini, fakta, atau data yang valid. Selanjutnya yang terakhir ada konjungsi. Konjungsi ini merupakan kata sambung atau kata penghubung. Jadi konjungsi dalam bahasa Indonesia itu ada dua jenis, yaitu konjungsi intrakalimat dan konjungsi antar kalimat. Kalau konjungsi intrakalimat itu merupakan kata sambung yang berfungsi untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, serta klausa dengan klausa dalam satu kalimat. Kemudian kalau konjungsi antar kalimat merupakan kata sambung yang menghubungkan antar kalimat dalam satu paragraf. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis dari paragraf. Jenis-jenis paragraf sendiri itu ada 7. Yang pertama ada paragraf narasi. Di dalam paragraf narasi ini, si penulis menuliskan suatu kejadian dari awal hingga akhir kejadian berdasarkan urutannya. Jadi misalnya penulis akan menceritakan kesuksesannya mendapatkan beasiswa. Jadi penulis bercerita dari awal ia menjadi mahasiswa sampai ia mengikuti tahap-tahap melakukan beasiswa tersebut. Selanjutnya ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi ini memberikan informasi sedetail mungkin kepada pembaca. Jadi tujuan utama dari paragraf eksposisi ini adalah memaparkan, menyampaikan informasi, menjelaskan, dan juga menerangkan suatu topik kepada orang lain. Jadi misalkan penulis akan menulis langkah-langkah bagaimana cara memasak mie goreng. Nah, di dalam teks ini penulis akan menjelaskan urutan cara bagaimana memasak mie itu, mulai dari merebus air sampai dihidangkan. Selanjutnya ada paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi ini bertujuan untuk meyakinkan orang lain bahwa ide, gagasan, dan pendapat yang dipaparkan itu adalah benar. Buktinya nyata. Biasanya paragraf argumentasi ini kita temui di dalam teks lomba-lomba debat. Seperti contohnya begini. Saya setuju dengan ide memberikan donasi kepada masyarakat terdampak banjir di Kalimantan Selatan karena mereka membutuhkan bantuan tersebut berdasarkan data yang saya punya. Jadi penulis tersebut menyatakan buktinya nyata. Dia mempunyai data korban banjir di Kalimantan Selatan. Selanjutnya ada paragraf persuasi. Paragraf ini mampu membuat si pembaca percaya dan yakin terhadap apa yang kita bicarakan. Jadi misalnya contohnya begini. Ada promosi produk skincare. Mereka mengeluarkan bukti before after pemakaian skincare tersebut. Jadi mau tidak mau kita akan percaya dengan adanya bukti tersebut. Itulah yang disebut dengan paragraf persuasi. Selanjutnya ada paragraf deduktif. Paragraf ini merupakan paragraf yang dikelompokkan berdasarkan letak kalimat utama. Biasanya paragraf ini memiliki kalimat utama yang terletak pada awal paragraf. Kalimat-kalimat penjelasnya akan berada setelah kalimat utama. Kemudian setelah itu ada paragraf induktif. Kalau deduktif itu di awal, maka kalimat utama jenis paragraf induktif ini terletak di akhir paragraf. Kalimat penjelasnya tentu saja berada sebelum kalimat utama. Kemudian yang terakhir ada paragraf campuran. Paragraf ini merupakan perpaduan antara deduktif dan induktif. Jadi kalimat utama pada paragraf campuran ini berada pada awal dan diulangi kembali di akhir paragraf. Kemudian supaya kita dapat menentukan kesimpulan dari suatu paragraf, pertama kita
harus membaca keseluruhan paragraf tersebut dengan teliti. Kemudian setelah itu kita pahami makna dari paragraf tersebut. Biasanya simpulan paragraf ini berada di akhir paragraf. Baik, tadi sudah dijelaskan mengenai paragraf, mulai dari pengertian paragraf, pengertian dari para ahli, pengertian bahasa dan menurut istilah, kemudian fungsi paragraf, ciri-ciri, syarat paragraf, dan cara menentukan kesimpulan suatu paragraf. Maka paragraf itu dapat kita simpulkan bahwa suatu kumpulan kalimat yang berupa ulasan singkat yang merupakan intisari dari suatu paragraf. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai surat menyurat. Oke, baik, sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memberikan sedikit gambaran atau mendeskripsikan apa itu surat. Surat ini merupakan bagian dari bentuk dan jenis komunikasi yang ada di dalam kehidupan manusia. Dulu, sebelum adanya handphone, manusia mencari kabar itu dengan menggunakan surat. Kalau sekarang kan sudah beda, sekarang itu sudah zamannya teknologi, jadi manusia melakukan dan mencari kabar itu menggunakan handphone. Jadi surat itu merupakan salah satu alat komunikasi yang memberikan manfaat dan kegunaan pada masanya dan masih dipergunakan hingga saat ini. Alat komunikasi ini masih menjadi pilihan untuk melakukan sebuah komunikasi. Biasanya yang melakukan komunikasi menggunakan surat ini yaitu perusahaan atau instansi lainnya. Jadi udah ada gambaran kan surat itu bagaimana? Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian surat menyurat. Subbab pertama yaitu pengertian surat. Surat ini memiliki arti sebagai sarana komunikasi, sebagai penyampaian informasi yang memiliki unsur sebagai pengirim dan juga penerima surat. Jadi pengirim surat itu tentunya memiliki tujuan dalam pembuatan surat yang akan dikirim kepada penerima surat. Surat ini memiliki beberapa jenis dan beberapa macam sesuai dengan kebutuhan si penerima surat. Jadi kalau kita mau mengirimkan surat atau menanyakan kabar dan mengirimkan surat sebagai perusahaan atau instansi itu tentu saja berbeda ya. Berbeda cara penulisannya, berbeda cara penyampaiannya. Karena surat itu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Jadi bisa dikatakan surat itu merupakan suatu kegiatan untuk mengadakan hubungan secara terus-menerus antara pihak yang satu kepada pihak yang lainnya dan dilaksanakan dengan saling berkiriman surat. Ada yang ngirim, ada yang nerima. Nah, jika hanya sepihak saja yang mengirimkan surat atau yang menerima surat, maka itu tidak bisa disebut dengan surat menyurat. Kemudian surat menyurat juga memiliki tujuan. Yang pertama, untuk memberikan atau menyampaikan informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak yang lainnya. Yang kedua, untuk menerima atau mendapatkan informasi, penjelasan, tanggapan, balasan yang disampaikan. Kemudian yang terakhir, untuk memperlancar arus informasi, sehingga informasi yang diterima jelas dan tidak salah pengertian. Selanjutnya ada fungsi surat. Fungsi surat ini ada 4. Yang pertama, surat sebagai alat dokumentasi tertulis. Biasanya digunakan pada instansi atau perusahaan-perusahaan. Yang kedua, surat sebagai duta institusi dan duta penulisan. Yang ketiga, surat sebagai medium komunikasi dan interaksi. Dan yang keempat, surat sebagai otak tata usaha dalam perkantoran. Kemudian, subbab selanjutnya yaitu ada syarat-syarat membuat surat yang baik. Jadi kalau mau membuat surat itu ada syarat-syaratnya supaya surat yang kita buat itu benar. Yang pertama, surat disusun dengan teknik penyusunan surat yang benar. Tekniknya itu seperti penyusunan letak bagian-bagian surat yang sesuai dengan aturan atau pedoman yang telah ditentukan. Kemudian kita bisa lihat pengertian yang benar, jelas, bersih, dan juga rapi.
Kemudian kita bisa lihat dengan pemakaian kertasnya disesuaikan. Kemudian jenis kertas HVS-nya. Kemudian nih, jika HVS itu berwarna putih, itu digunakan untuk lembar asli. Jika warnanya kuning, tembus untuk perbal. Kemudian jika biru muda, kertas tembus untuk tembusan internal. Dan kertas merah muda HVS untuk surat rahasia. Kemudian syarat yang kedua yaitu isi surat dinyatakan secara ringkas, jelas, dan eksplisit. Jadi isi surat itu ringkas, jelas, dan mengandung makna eksplisit. Akan menguntungkan kedua pihak, yaitu penerima dapat memahami isinya dengan tepat dan tidak ragu-ragu, kemudian pengirim juga memperoleh jawaban secara tepat, cepat, apa yang dia inginkan. Syarat yang terakhir yaitu penggunaan bahasa yang benar dan baku. Jadi bahasa yang benar atau baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, baik tentang ejaan, pemilihan kata, bentuk kata, maupun kalimatnya akan memudahkan komunikasi atau penyampaian pesan. Selain itu juga, bahasa surat haruslah efektif. Untuk itu, bahasa surat harus logis, wajar, hemat, cermat, sopan, dan juga menarik. Sedapat mungkin dihindari pemakaian kata-kata asing yang sudah ada padanya dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, ada jenis-jenis surat menyurat. Jenis surat itu terdiri dari beberapa macam, tergantung pada isinya, keamanan isi, jangkauan penggunaan, dan berbagai segi lainnya. Maka dari itu, berikut akan saya jelaskan mengenai jenis surat umum yang terdapat dan tersebar di kalangan masyarakat yang perlu kita ketahui. Jadi yang pertama itu jenis surat berdasarkan isinya. Jenis surat berdasarkan isinya dapat kita bedakan menjadi 3. Surat pribadi, surat dinas atau resmi, dan surat niaga atau dagang. Kalau surat pribadi itu surat yang berisi masalah pribadi yang ditunjukkan kepada keluarga, teman, atau kenalan. Jadi kita bisa sebutnya sebagai surat kabar. Kemudian jenis surat berdasarkan isinya yang kedua ada surat resmi atau surat dinas. Surat ini berisi masalah kedinasan atau administrasi pemerintah. Surat dinas ini hanya dibuat oleh instansi pemerintah dan dapat dikirimkan oleh semua pihak yang memiliki hubungan dengan instansi tersebut. Karena sifatnya resmi, surat resmi harus ditulis dengan menggunakan bahasa ragam resmi. Contohnya seperti surat dinas, surat keputusan, surat instruksi, surat tugas, surat edaran, surat panggilan, nota dinas, pengumuman, dan surat undangan rapat dinas. Kemudian, jenis surat berdasarkan isinya yang ketiga itu ada surat niaga atau surat dagang. Surat ini berisi masalah perniagaan atau perdagangan. Surat dagang ini dibuat untuk suatu perusahaan yang ditunjuk kepada semua pihak. Kemudian jenis surat yang kedua itu ada jenis surat berdasarkan keamanan isinya. Ini dibedakan menjadi 4. Ada surat sangat rahasia, surat terbatas, dan juga surat biasa. Surat sangat rahasia ini berisi tentang dokumen atau naskah yang sangat penting yang berhubungan dengan rahasia keamanan negara. Kemudian kalau surat rahasia itu suratnya berisi tentang dokumen penting yang hanya boleh diketahui oleh pejabat yang berhak menerimanya. Kemudian kalau surat terbatas, suratnya ini berisi dan boleh diketahui oleh para pejabat tertentu. Surat ini harus dibahas, dipertimbangkan semasak-masaknya sebelum diinformasikan. Kemudian yang terakhir ada surat biasa. Surat ini berisi masalah biasa, bukan rahasia, dan boleh diketahui oleh orang lain dan tidak meragukan lembaga atau pejabat yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga ada jenis surat berdasarkan derajat penyelesaiannya. Ini dibedakan menjadi 3.
yaitu yang pertama ada surat sangat segera atau surat kilat, kemudian yang kedua ada surat segera, yang ketiga ada surat biasa. Jadi kalau surat segera atau surat kilat ini merupakan surat yang isinya harus segera mungkin diketahui oleh penerima surat dan juga sesegera mungkin diselesaikan atau ditanggapi. Contohnya seperti surat pemberitahuan tenaga penguji. Contohnya lagi surat tugas penyusulan soal ujian dan surat undangan rapat dinas. Yang selanjutnya ada surat segera. Surat segera ini merupakan isinya harus segera diketahui dan ditanggapi. Contohnya seperti surat lamaran pekerjaan, kemudian surat usul kenaikan pangkat, dan juga surat penawaran tugas belajar ke luar negeri. Yang terakhir ada surat biasa. Kalau surat biasa ini isinya tidak harus segera diketahui dan juga ditanggapi. Jenis surat yang keempat ada jenis surat berdasarkan jangkauan penggunaannya. Ini dibedakan menjadi dua, ada surat internal dan juga surat eksternal. Jika surat internal itu merupakan surat yang hanya digunakan untuk berkomunikasi dalam satu kantor atau instansi yang bersangkutan. Contohnya yaitu memo dan nota. Kemudian kalau surat eksternal ini merupakan surat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak di luar kota atau instansi yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada jenis surat berdasarkan jumlah penerimanya. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada surat edaran, surat pengumuman, dan surat biasa. Surat edaran ini surat yang beredar di luar kantor yang bersangkutan. Surat ini ada kalanya hanya diketahui oleh pejabat yang bersangkutan dan juga ada kalanya kepada lingkup yang lebih luas. Kalau surat pengumuman itu surat yang ditunjukkan kepada para pejabat, para karyawan, dan juga masyarakat umum. Kalau surat biasa ini surat yang khusus ditunjukkan kepada seorang pejabat atau perusahaan tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa surat menyurat ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain secara terus-menerus. Kegiatan ini dilakukan dengan saling bertukar surat. Kegiatan surat menyurat ini dilakukan memiliki istilah sendiri yaitu korespondensi. Selain itu ada juga yang namanya surat masuk dan surat keluar. Surat masuk merupakan semua jenis surat yang diterima dari instansi lain maupun perorangan, baik yang diterima melalui pos ataupun yang diterima melalui kurir dengan mempergunakan baku pengiriman atau ekspedisi. Sedangkan surat keluar adalah surat yang sudah lengkap, ada tanggal, bernomor, berstempel, dan juga telah ditandatangani. Baik, selesai juga materi mengenai paragraf dan juga surat menyurat. Di dalam paragraf kita belajar mengenai pengertian paragraf, fungsi paragraf, syarat-syarat, ciri-ciri, dan juga disertai contoh. Di dalam surat menyurat juga mempelajari tentang fungsi, pengertian, syarat, ciri-ciri, dan juga jenis-jenis surat. Jenis-jenis surat itu banyak sekali. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.